Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 19-21, Tuhan Yesus berkata begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudara, Tuhan dan harta. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala kekayaannya dan menyerahkannya ke dalam tangan manusia. Sebagaimana ternyata dari firman-Nya kepada Adam dan Hawa, ya, Tuhan berkata, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut," dan seterusnya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan bumi yang kaya raya kepada manusia untuk diolah, untuk dikuasai, untuk dipenuhi. Sayang sekali manusia menyerahkannya kepada iblis. Ya, manusia memberikan kekayaan, kekuasaannya atas bumi ini kepada iblis, dan kemudian yang diperbuat iblis adalah memberikan harta benda dan kemuliaan dunia kepada orang yang menyembah dia, seperti yang dikatakannya kepada Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 8-9. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kekayaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Orang-orang fasik menyembah iblis, maka iblis memberikan kekayaan dunia kepada orang fasik, dan orang fasik menikmati, mempergunakan kekayaannya itu dengan cara yang merusak dirinya sendiri dan merusak orang-orang lain, yaitu dengan cara memuaskan hawa nafsunya, dengan cara menjadi hamba uang, hamba harta, beranggapan bahwa uang dan harta adalah segala-galanya, bisa memberi kebahagiaan dan menjawab semua kebutuhan hidupnya. Mereka inilah orang-orang yang kata Tuhan Yesus sebagai mengumpulkan harta di bumi, hatinya ada di bumi dan tidak punya apa-apa di surga. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu paham bahwa Tuhanlah pemilik sejati, dan semua yang ada ini diberikannya kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan kepada anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Jadi, semua anak-anak Tuhan punya harta benda yang pas untuk kehidupan yang baik. Yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan adalah harta berasal dari Tuhan, karena itu seharusnya dikelola sesuai dengan kemauan Tuhan. Yaitu, harta dunia adalah sarana atau alat untuk mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana caranya? Saudara, yang pertama, nikmatilah. Tuhan memberikan harta dan benda kepada kita seberapa banyak yang kita miliki untuk dinikmati. Itu adalah karunia Tuhan, menikmati yang kita miliki. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, "Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dengan jerih payahnya, juga ini pun karunia Tuhan." Ya, saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan, maka kita menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Allah dalam segala kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita bisa nikmati untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagi kehidupan yang kekal. Yang pertama, nikmatilah. Yang kedua, saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kembalikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Tuhan mempercayakan kepada kita sejumlah harta. Tuhan memberikan patokan kepada kita. Kembalikan apa yang aku punya.
Sekarang banyak orang berdebat tentang persepuluhan, terserahlah ya. Tapi bagi saya kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dan itu berarti saya mengembalikannya dalam bentuk persembahan persepuluhan. Karena saya percaya yang saya miliki berasal dari Tuhan. Dan kedua, hormatilah orang tuamu. Peliharalah mereka. Yang ketiga, bersedekahlah. Kalau kita kelola harta kita dengan benar, saudara, maka kita bisa pakai harta itu sesuai dengan peruntukan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang kita nikmati, ada yang kita kembalikan kepada Tuhan, ada yang dipakai untuk melihara orang tua, ada yang dipakai untuk bersedekah. Dalam hal ini juga berarti menolong saudara-saudara yang berada dalam kemiskinan. Saudara-saudara, dalam melakukan ini, ya, kita menyimpan harta di surga. Kalau ada lebihnya, simpanlah. Tuhan tidak melarang kita menyimpan yang kita miliki, atau pakailah untuk mengembangkan hal-hal yang positif, antara lain mengembangkan usahamu. Mintalah hikmat dari Tuhan, supaya semuanya itu berjalan dengan seimbang. Jadi saudara, Tuhan dan harta. Tuhan memiliki semua harta, mempercayakannya kepada kita, lalu kelolalah harta itu. Berapapun yang kita miliki, sesuai dengan rencana Tuhan yang memberikannya. Tuhan bilang, simpanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, kengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang fana yang kita miliki sekarang ini akan menjadi yang kekal kalau kita kelola dengan benar, yaitu sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Amin.